Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pausen dari Prodi Perbankan Syariah dari kelas 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas teknologi informasi. Yang pertama adalah apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Ada beberapa faktor yang telah membuat e-commerce dan marketplace populer di Indonesia. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi popularitas mereka. Yang pertama adalah penetrasi internet yang meningkat. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang memiliki akses internet, semakin besar potensi pelanggan untuk e-commerce dan marketplace. Yang kedua, pertumbuhan pengguna smartphone. Indonesia memiliki tingkat penetrasi smartphone yang tinggi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses platform e-commerce dan marketplace dengan mudah melalui aplikasi mobile. Ketiga, peningkatan kenyamanan berbelanja e-commerce dan marketplace. Menyediakan pengalaman belanja yang nyaman dan praktis. Pelanggan dapat memilih dan membeli produk dengan mudah tanpa harus keluar rumah atau mengunjungi toko fisik. Selanjutnya ada penawaran produk yang beragam. E-commerce dan marketplace menyediakan berbagai macam produk dari berbagai kategori. Pelanggan dapat menemukan berbagai pilihan barang, mulai dari pakaian, elektronik, kosmetik, makanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? E-commerce dan marketplace memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Berikut adalah di sini ada beberapa pengaruh utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, aksesibilitas dan peningkatan jangkauan. E-commerce dan marketplace menghilangkan batasan geografis dan waktu dalam berbisnis. Bisnis tradisional sekarang dapat menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tanpa harus memiliki toko fisik di setiap tempat. Lalu ada penurunan biaya operasional. Bisnis tradisional seringkali memerlukan investasi besar dalam penyewaan toko, persediaan barang, dan tenaga kerja. Dengan adanya e-commerce dan marketplace, bisnis tradisional dapat mengurangi biaya operasional mereka dengan tidak perlu membayar biaya sewa toko fisik yang mahal dan dapat mengolah inventaris mereka dengan lebih efisien. Dan ketiga, ada kemudahan beriklan dan pemasaran. E-commerce dan marketplace menyediakan platform yang mudah digunakan untuk beriklan dan memasarkan produk. Bisnis tradisional dapat mudah dengan mempromosikan produk mereka, menjangkau audiens dengan seksama. Pada akhirnya, e-commerce dan marketplace tidak sepenuhnya menggantikan bisnis tradisional, tetapi mereka mengubah cara bisnis tradisional beroperasi. Lalu pertanyaan ketiga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Sebagai seorang pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia, ada beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Contoh tantangannya, yang pertama itu persaingan yang ketat. Industri e-commerce di Indonesia semakin berkembang pesat, sehingga persaingan di antara pelaku e-commerce semakin ketat. Untuk tetap relevan dan berdaya saing, perusahaan harus terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang kedua, ada logistik dan infrastruktur. Indonesia memiliki kepulauan yang luas dan infrastruktur logistik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam hal pengiriman barang secara efisien
dan tepat waktu ke seluruh wilayah Indonesia. Dan adapun peluang yang pertama itu pertumbuhan pasar yang besar. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Pelaku e-commerce memiliki peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, ada aksesibilitas internet yang meningkat. Penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia terus meningkat. Ini berarti pelaku e-commerce dapat mencapai konsumen potensial yang lebih luas dan menjual produk mereka secara online. Dan pertanyaan yang keempat adalah bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Ada beberapa contoh bagaimana regulasi dan kebijakan tersebut mempengaruhi ekosistem. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan transaksi online. Yang kedua, peraturan pemerintah tentang pajak e-commerce. Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan pajak khusus untuk e-commerce. Menurut peraturan tersebut, perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia wajib memungut pajak atas penjualan produk di platform mereka. Lalu, meskipun regulasi dan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perlindungan dalam ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia, penting untuk diingat bahwa implementasinya dapat menghadirkan tantangan dan perubahan bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dan antara pemerintah, industri, dan konsumen sangat penting untuk mencapai ekosistem e-commerce yang berkelanjutan dan berkembang di masa depan. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Ada beberapa efek yang terjadi. Yang pertama, peningkatan penggunaan online, yaitu pembatasan sosial dan lockdown membuat masyarakat beralih secara signifikan ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu perubahan kebiasaan konsumen. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen secara menyeluruh. Banyak orang yang sebelumnya enggan atau jarang berbelanja online, sekarang merasa lebih nyaman melakukannya. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis online. Pandemi ini menjadi pendorong signifikan bagi pelaku bisnis untuk membuka toko online atau bergabung dengan marketplace. Penutupan toko fisik dan pembatasan operasional telah mendorong banyak pelaku bisnis tradisional untuk beralih ke platform online guna menjaga kelangsungan usaha mereka. Walaupun pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif pada banyak sektor, e-commerce dan marketplace di Indonesia berhasil memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.